Semua orang pasti tahu bahwa Power Rangers tidak hanya mengadaptasikan cerita dan kostumnya, melainkan juga menggunakan footage Super Sentai yang sudah ada sebelumnya. Dan pastinya juga, semua footage asal Jepang tersebut telah didubbing ke dalam bahasa Inggris, seolah-olah semua itu memang berada di negara Amerika Serikat. Namun bagaimana cara membedakannya? Terutama bagi kamu yang benar-benar belum paham, yang hanya menonton serial Power Rangers-nya saja. Dalam hal ini, kita akan mengulas perbedaan antara footage Jepang dan Amerika yang ada di Power Rangers, terutama untuk adegan action saat mereka mengenakan kostum-kostumnya. Dan meskipun Power Rangers saat ini statusnya antara ada dan tiada, tapi paling tidak, ulasan ini akan membantu kamu dalam membedakannya antara adegan asli buatan Amerika dan juga adegan copy paste dari versi Jepangnya. Dan ini juga bisa membantu kamu untuk menjadi sebuah referensi, terutama buat kamu yang pengen bikin video ulasan tokusatsu di channel YouTube kamu. Dan langsung saja kita simak 5 cara membedakan footage Amerika dan Jepang yang ada di Power Rangers versi Tokuvex Indonesia. Bahan dasar kostumnya, mungkin ini adalah yang paling gampang untuk dibedakan secara visual, sebab biasanya beberapa serial Power Rangers memang membuat ulang kostum versi Super Sentai-nya dengan sama persis. Hal itu karena stuntman atau shoot actor antara Power Rangers dan Super Sentai jelas adalah orang-orang yang berbeda, dengan ukuran atau proporsi tubuh yang juga tidak selalu sama persis. Hanya saja, untuk versi Amerika dan Jepang tersebut punya material kostum yang cukup berbeda, di mana untuk versi Jepang, kita bisa melihat kostumnya lebih shiny atau lebih mengkilap yang terbuat dari material spandex. Sementara untuk versi Amerika, biasanya kostumnya kurang begitu mengkilap karena terbuat dari material kain yang agak berbeda tentunya. Tidak jelas mengapa hal itu bisa terjadi. Namun sebagian rumor mengatakan bahwa karena lokasi syuting di Los Angeles memang jauh lebih panas sehingga membutuhkan material kain yang lebih menyerap keringat. Akan tetapi, itu masih sebatas rumor atau opini para fans saja. Dan yang unik lagi, jika kamu melihat material Green Ranger Shield yang ada di Mighty Morphin Power Rangers season pertama, kamu bisa melihat perbedaan yang signifikan antara versi adegan Amerika dan juga footage U-Ranger. Karena pada versi Jepang, Dragon Ranger armor sangatlah kokoh dan terkesan benar-benar seperti dibuat dari logam. Namun pada versi Mighty Morphin, Green Ranger tersebut menggunakan material yang benar-benar loyo dan juga murahan. Semprol. Dan itulah yang sangat mungkin bisa kalian bedakan dengan sekali lihat saja. Perbedaan lokasi yang kontras. Ya, seperti yang kita ketahui, Power Rangers awalnya melakukan syuting di Los Angeles, California, Amerika Serikat, terutama pada era Mighty Morphin sampai dengan Power Rangers Wild Force, sebelum akhirnya dipindahkan ke Auckland yang ada di negara Selandia Baru semenjak tahun 2002 sampai terakhir-terakhir ini. Dan itu adalah perbedaan yang bisa kita lihat selanjutnya, karena jika kamu melihat adegan gabungan antara footage Jepang dan Amerika yang ada dalam satu tag adegan, kamu bisa membedakan bahwa lokasi versi Amerika, terutama yang syuting di Los Angeles dan juga Santa Clarita, memang terlihat lebih kering dan panas, karena lokasi yang digunakan memang lebih banyak di area gurun, seperti yang ada di Vasquez Rock dan juga sekitarnya. Sementara untuk lokasi versi Jepang, biasanya lebih sejuk dan juga teduh, karena perbedaan iklim dan lokasi yang kontras antara Los Angeles dan juga Tokyo. Bahkan untuk footage yang menyertakan salju, biasanya lebih banyak merupakan adegan dari Super Sentai, karena di Los Angeles maupun Auckland, kedua-duanya bukan lokasi yang memungkinkan untuk turun salju, kecuali footage pada episode ke-15 sampai 17 Power Ranger Zeo yang dilakukan di wilayah utara Amerika yang lebih dingin. Bahkan yang jauh lebih gampang, kalau ada tulisan seperti rambu-rambu atau simbol-simbol tertentu yang bertuliskan huruf Jepang, tentu saja itu adalah footage dari Super Sentai. Apalagi ketika ada adegan Power Rangers yang banyak sekali menyertakan warga sipil atau figuran ekstras yang berwajah Asia, di mana pastinya itu adalah footage dari Super Sentai. Walaupun ada beberapa adegan original Power Rangers yang menyertakan orang-orang Asia sebagai figuran, karena kru atau stuntman di sana juga banyak mengikut sertakan orang-orang dari Jepang.
Perbedaan format gambar dan kamera, dan ini juga sama seperti sebelumnya, terutama buat Power Rangers dan Super Sentai era 90-an yang teknologi perfilmannya sangat kontras berbeda satu sama lain, dimana pada satu adegan, kamu bisa melihat kecerahan gambar dan filter yang saling bertolak belakang, bahkan dalam beberapa detik saja yang ada di Power Rangers. Kenapa? Karena untuk versi Kyoru Sentai Zyuranger sampai dengan Choriki Sentai Oranger, pihak produksinya menggunakan kamera seluloid yang justru kurang cerah secara gambar. Sementara untuk K-Ranger sampai dengan Time Ranger menggunakan kamera D2 video dengan format digital yang lebih cerah, namun tetap berbeda sekali dengan yang ada di Power Rangers. Karena meskipun menggunakan kamera berjenis film untuk era 90-an, namun filter yang digunakan juga sangat berbeda jauh, dimana terkesan jauh lebih cerah, apalagi ditunjang dengan lokasi-lokasi yang lebih panas tersebut, dan menjadi semakin kontras karena footage Jepang yang digunakan di Power Rangers biasanya terjadi penurunan frame per second, sehingga gambarnya mungkin lebih gelap saat di-convert atau di-render. Namun pada era 2000-an, kendala semacam itu sudah tidak terjadi lagi, sebab baik Super Sentai dan Power Rangers sudah menggunakan jenis kamera digital yang lebih canggih seiring dengan perkembangan zaman saat itu. Akan tetapi masalahnya justru terjadi pada tahun 2006, karena Super Sentai sudah menggunakan rasio layar 16:9, sementara Power Rangers saat itu masih menerapkan rasio 4:3. Jadi kamu bisa melihat bahwa footage Super Sentai yang digunakan seperti di Operation Overdrive sampai dengan RPM biasanya akan dipotong atau didistorsikan agar sesuai dengan format 4:3 tersebut. Pergantian gender. Sejauh ini ada beberapa season yang melakukan pergantian gender dari Ranger pria pada versi Jepang yang kemudian diubah menjadi Ranger wanita pada versi Power Rangers. Misalnya Mighty Morphin, Lost Galaxy, Lightspeed Rescue, Time Force, Wild Force, dan juga Dino Fury. Karena itu, kalian bisa membedakan mana yang merupakan footage Jepang dan juga footage Amerika. Sebab untuk footage buatan Power Rangers, biasanya Ranger-Ranger yang mengalami gender swap akan memiliki anatomi fisik yang lebih feminim, terlepas apakah stand-double-nya benar-benar wanita atau pria yang bermain sebagai wanita. Bahkan gerakan-gerakannya akan jauh lebih girly atau feminim untuk versi Power Rangers. Sementara untuk footage Jepang, kamu bisa melihat bahwa Ranger-Rangernya bertubuh lebih maskulin, dengan gerakan yang juga lebih macho tentunya, karena pada versi Sentai-nya, Ranger-Ranger yang dimaksud memang adalah seorang pria. Namun itu tidak berlaku untuk versi footage U2 yang digunakan pada akhir season pertama dan juga awal season kedua Mighty Morphin, karena meskipun dibuat di Jepang dalam pengawasan Toei Company, namun itu adalah footage yang dibuat khusus untuk Power Rangers yang tidak pernah ada pada versi asli Zyuranger. Makanya Ranger kuning di versi ini jauh lebih feminim secara gestur dan lebih banyak berinteraksi dengan Pink Ranger sebagai sesama Ranger wanita. Buat yang belum tahu apa itu Zyuto, silakan tonton video yang satu ini dulu. Ledakan pada background, dan ini adalah footage Amerika yang paling banyak dicela-cela oleh para fans, sebab di versi Power Rangers era Disney biasanya ada ledakan background yang sangat intens yang oleh para fans dijuluki sebagai Callisplosion, di mana istilah itu diambil dari nama eksekutif produser Disney pada kala itu yang bernama Bruce Callis, walaupun ide tersebut sebenarnya merupakan langkah dari sutradara sekaligus produser lain yang bernama Koichi Sakamoto. Intinya, ledakan yang kita maksud di sini merupakan background explosion yang adegannya diulang dan kemudian di zoom dengan gerakan yang lebih lambat, dan itu terjadi berulang-ulang kali, terutama dari seri SPD sampai dengan RPM yang berada di bawah naungan Disney. Hal itu menjadi ejekan para fans sebab terkesan repetitif hanya untuk menampilkan suatu ledakan dalam adegan fightingnya. Namun lepas dari itu, jika kamu menyaksikan adegan tersebut, sudah pasti itu adalah footage Power Rangers. There! See that explosion?
Namun uniknya, semenjak Zyuden Sentai Kyoryuger, ada beberapa Kale Explosion yang diterapkan juga di Super Sentai. Hal itu bisa kalian lihat pada episode pertama Kyoryuger yang melakukan adegan dengan style seperti Power Rangers era Disney, karena sutradara pada saat itu adalah Koichi Sakamoto yang mencoba menerapkan teknik-teknik pengambilan gambar dan juga gaya ledakan yang pernah ia pakai selama syuting di New Zealand. Dan buat kamu yang ingin tahu tentang gaya pengambilan gambar ala Sakamoto, silakan juga tonton video yang satu ini. Sekian dari Tokuflex Indonesia. Jangan lupa tonton video-video Tokuflex lainnya, like, komen, dan juga share ke media sosial kamu. Akhir kata, salam Tokuflex Indonesia.